Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi anak-anak hebat kelas 2. Berjumpa lagi dengan Bu Indah. Nah, hari ini bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, gunakan masker saat keluar rumah, serta hindari kerumunan ya. Anak-anak, hari ini sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa, anak-anak wajib memulainya dengan berdoa. Marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan membaca doa, anak-anak diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyerap materi pembelajaran kita hari ini. Amin. Nah, hari ini kita tepuk di rumah aja yuk. Tepuk di rumah aja. Ayo kita lawan virus corona. Diam di rumah, jangan keluyuran. Bermain dan belajar bersama ayah bunda. Ayo aktivitas di rumah aja. Nah, anak-anak, hari ini anak-anak memasuki tema 4, subtema 4, pembelajaran yang ke-6, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Nah, anak-anak, tolong simak baik-baik ya videonya. Pada pembelajaran yang ke-6, coba disimak. Dayu dan teman-teman berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi. Ada bacaan yang berjudul Flora dan Fauna Lestari, Manusia Akan Sehat. Flora itu tumbuhan, fauna itu hewan. Nah, disimak baik-baik ya. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun ikut terganggu. Misalnya kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan manusia sangat terganggu karena banyak asap. Bahkan banyak juga yang menyebabkan kematian. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Perburuan hewan liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri. Hewan di hutan pun tidak punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi apakah anak-anak paham? Ya, apa isi teks yang telah kamu baca tadi? Ya, membicarakan flora dan fauna. Apabila flora dan fauna itu terjaga, maka manusia pun juga akan tidak terganggu. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga tumbuhan dan hewan di sekitarmu? Iya, dengan cara menjaganya agar tidak terjadi kerusakan lingkungan baik tumbuhan maupun hewan, gitu ya. Nah, sekarang cara menjaga agar tanaman flora, tanaman itu kan flora ya, agar tumbuh subur. Nah, seperti yang dilakukan oleh siapa ini ya? Oleh Pak Tani. Nah, dia sedang menyiram tanaman supaya subur. Caranya yang pertama, menyiram tanaman dengan teratur, lalu memberi pupuk pada tanaman, lalu mencabuti rumput yang mengganggu di sekitar tanaman, meletakkan tanaman di tempat yang terkena matahari, serta tidak menebang tanaman secara sembarangan atau liar. Itu cara menjaga flora agar tumbuh subur. Sekarang, cara menjaga agar hewan di sekitarmu tetap sehat. Yang pertama, memberi makan secara teratur, diberi minuman secara rutin, disediakan kandang yang bersih dan layak. Hewan peliharaan perlu divaksin, serta tidak memburu atau menembak hewan secara liar, dan itu juga tidak boleh dilakukan, gitu ya. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman?
Sikap apa yang mereka tunjukkan? Nah, seperti pada gambar ini, Dayu dan teman-teman sedang melakukan kegiatan menjaga kebersihan di tempat umum, yaitu taman. Mereka ada yang bertugas mengumpulkan sampah, merapikan tempat pot bunga, ada pula yang menyapu dan lain sebagainya. Ada yang mencabut rumput. Nah, kegiatan yang mereka lakukan itu untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat umum. Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Mereka selalu menerapkan kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Nah, hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga ada buruknya. Nah, sekarang ini ada manfaat hidup bersatu dengan teman, serta ada pula akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Nah, anak-anak tolong masukkan sesuai dengan manfaat atau akibatnya ya. Sekarang dari manfaat hidup bersatu dengan teman mana saja? Manfaatnya, iya pintar, banyak teman. Terus manfaat yang lainnya? Ya, pekerjaan cepat selesai. Terus bisa berbagi pengalaman dengan teman. Sedangkan akibatnya yaitu pekerjaan menjadi lama selesai, lalu tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman, dan pastinya dibenci oleh teman. Itu akibat jika tidak hidup bersatu. Nah, Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Ada yang menyiram bunga, ada pula yang merapikan pot bunga. Tabung merupakan contoh bangun ruang. Tabung bisa disusun membentuk pola tertentu. Nah, Dayu kan merawat tanaman kelas. Nah, ada yang menyiram bunga, ada pula yang merapikan pot bunga. Nah, pot bunga itu bentuknya seperti tabung. Nah, ini loh. Nah, pot bunga ini bentuknya seperti tabung. Tabung itu merupakan contoh bangun ruang. Tabung bisa disusun membentuk pola tertentu. Nah, pola susunan tabung yaitu seperti ini. Ada tabung berdiri, tabung berdiri, tabung tidur, berdiri, berdiri, tidur, berdiri, berdiri, tidur. Itu merupakan pola susunan tabung seperti yang sudah Bu Guru jelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Ini hampir sama, hanya kita menyesuaikan pola-pola susunannya. Bu Guru berikan contoh ya. Contohnya, nah seperti ini. Tabung, balok, balok, tabung. Ini kubus ya. Tabung, kubus, kubus, tabung. Kubus, kubus, tabung. Kubus, kubus, tabung. Kubus, kubus. Sekarang contoh yang kedua. Tabung, kubus, balok, tabung. Kubus, balok, tabung. Kubus, balok. Jadi menyesuaikan ya, polanya mengikuti yang depan. Ini kan tabung, setelah tabung itu kubus, setelah kubus balok. Berarti selanjutnya juga seperti itu gitu. Sekarang yang ketiga, balok, balok, lalu balok berdiri. Balok, balok, balok berdiri. Balok, balok, balok berdiri. Nah, seperti itu merupakan pola susunan pada bangun ruang. Sekarang Bu Guru berikan contoh pada soal ya. Soal yang nomor 1 itu ada tabung. Tabung, balok, kubus. Tabung, balok, kubus. Tabung, balok, kubus. Selanjutnya apa anak-anak? Iya, tabung dan balok. Selanjutnya lagi kubus. Itu bisa ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya yang nomor 2 adalah balok, balok, tabung. Balok, balok, tabung, balok. Setelah itu adalah apa anak-anak? Nah, ini kan balok, balok, tabung. Balok, balok, tabung. Balok, lalu balok dan tabung. Gitu ya, bisa ya. Sekarang soal nomor 3. Ada balok, kubus, tabung. Balok, setelah balok apa ayo? Iya, kubus. Setelah kubus apa tadi? Apa? Tabung gitu ya. Jadi menyesuaikan pola yang ada di depannya. Kan di depannya sudah diberikan pola balok, kubus, tabung. Balok, kubus,
tabung, balok, kubus, tabung. Itu pola susunan pada tabung. Bisa ya anak-anak ya. Nanti anak-anak menyesuaikan pola bangun ruang pada gambar sebelumnya. Nah, anak-anak, semoga anak-anak paham. Nah, hari ini setelah selesai pembelajaran tema 4, subtema 4, pembelajaran 6, waktunya anak-anak mendapatkan tugas dari Bu Guru. Tugasnya nomor 1, kerjakan halaman 205, nomor 4 sampai nomor 6, ada 3 soal. Terus yang kedua, tuliskan 2 cara menjaga agar tanaman tumbuh subur. Dan yang ketiga, tuliskan 2 cara menjaga agar hewan di sekitarmu tetap sehat. Itulah tugas dari Bu Guru hari ini. Anak-anak tolong kerjakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab dan mandiri. Untuk soal yang nomor 2 dan nomor 3, anak-anak boleh menuliskan lebih dari 2 supaya anak-anak paham dan bisa untuk belajar ya. Semoga anak-anak bisa dalam mengerjakan dan semoga kalian menjadi orang yang sukses. Semoga video Bu Guru hari ini bermanfaat buat kalian dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Dan sebelum pembelajaran diakhiri, ada burung dara burung cendrawasih asalnya dari Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bu Guru akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.